Memang nggak nampak, memang nggak kelihatan, tapi orang-orang yang punya iman kepada Allah nggak perlu harus melihat apa yang telah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang punya iman, apapun yang dikatakan oleh Allah, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, dia sudah meyakini seakan-akan itu adalah memang betul apa yang dijanjikan oleh Allah itu ada di depan mata. Namun, memang permasalahannya karena iman kita yang masih kurang, iman kita yang belum tinggi, iman kita yang belum dalam. Ketika mohon maaf, ketika dibuka oleh para ulama kita, misalnya majelis-majelis di petang hari, ya, pembacaan kita, zikir, pembacaan sholawat, pembacaan maulid di petang hari. Lalu ada tawaran-tawaran untuk kita berbisnis, untuk kita berdagang, untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Memang tadilah karena kita memang imannya masih kurang, mungkin terkadang banyak di antara kita yang masih memilih untuk mengambil keuntungan-keuntungan duniawi tersebut. Padahal semua keuntungan dunia akhirat ini ada pada hari, pada sore hari di dunia kita saat ini. Cuma karena memang kita nggak nampak, akhirnya kita kurang beriman. Kita ketika dijanjikan, ya, ibarat kata itu Nasir itu menjanjikan, siapa yang datang sore hari ini duduk di majelis taklim bersama kita, duduk di majelis zikir bersama-sama, dijanjikan sama itu insya Allah pulang bawa mobil Alphard satu orang satu. Oh amin pulang nah itu. Ya, bawa pulang mobil mewah satu orang satu. Saya jamin, ya, mungkin orang yang entah dari kolom mana pun semuanya keluar. Hadir majelisnya tuh Nasir. Ya, kenapa? Dijanjikan satu barang mewah yang disukai oleh hati, yang disukai oleh nafsu. Padahal, mohon maaf, bukan saya mau bilang tuh Muhammad Nasir ini tidak mendapati janji, tapi kan memang sifatnya manusia. Kadang-kadang kan, ya, kita ini kan semua sama ya, banyak uloknya, ya, banyak ala kulihat. Kadang-kadang menjanjikan sesuatu nggak didapati. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang menjanjikan, memang nggak nampak, memang nggak kelihatan. Tapi nanti di akhirat, apa yang kita lakukan ini pada siang sore hari ini, ya, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya ini, demi Allah nanti di akhirat kita akan melihat betul apa yang dikatakan oleh Allah, dunia seisinya bahkan lebih baik dengan perkumpulan kita pada malam hari, pada sore hari. Lalu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hadis yang begitu panjang. Allah bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, coba lihat itu, kenapa hambaku berkumpul? Jadi kita semuanya lagi dilihat oleh malaikat Jibril, dilihat oleh para malaikat, lagi dipandang-pandang wajah kita satu persatu, lagi dilaporkan nama kita oleh Allah oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril terbilang, Allah tanya sama malaikat Jibril, apa yang mereka minta itu kalau mereka kumpul-kumpul? Aku senang dengan perkumpulannya mereka, apa yang mereka inginkan? Malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, mereka meminta surganya Engkau ya Allah. Emangnya mereka udah lihat surga kata Allah? Kata malaikat, belum ya Allah. Kalau mereka lihat gimana? Apa yang akan terjadi pada mereka kalau mereka melihat surga? Maka kata malaikat Jibril, maka mereka akan semakin berkuat ibadah, semakin lagi keingin untuk masuk dalam surga ya Allah. Kata Allah lagi tanya sama malaikat Jibril, kira-kira apa yang mereka lindungi? Mereka mau berlindung dari apa? Mereka takut akan apa? Kata malaikat Jibril, mereka takut akan neraka-Mu ya Allah. Emang udah mereka udah lihat neraka kata Allah? Malaikat Jibril bilang belum. Kalau mereka lihat neraka gimana? Kata malaikat Jibril, kalau mereka melihat neraka ya Allah, mereka akan semakin takut dengan neraka-Mu dan mereka tidak akan lagi bermaksiat kepada Engkau. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya Jibril, ishhadu ya malaikati, saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, anni qad ghafartu lahum, aku sudah mengampuni semua dosa-dosa yang duduk pada hari ini.
sudah mengampuni kata Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka. Lalu mereka Jibril agak protes. Bilang sama Allah, ya Allah, gak semuanya di antara mereka yang duduk ini ikhlaskan Engkau ya Allah. Mungkin ada yang duduk-duduk ini, ada yang tujuannya mau jumpa dengan seseorang, ada yang mungkin ya udah lama gak ketemu sama orang, pengen jumpanya di majlis, atau mungkin mau nagih hutangnya orang di majlis. Ada mungkin ya Allah di antara mereka yang tujuannya gak ikhlas karena Engkau. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahum qad ghafartu." Yang gak ikhlas pun semuanya Kau ampuni. Kenapa ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum." Mereka duduk bersama orang-orang yang kalau duduk dengan mereka, orang tersebut, mereka tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Duduk kita dengan mereka gak akan rugi. Maka alhamdulillah kita bersyukur di tengah-tengah kita punya guru, ada Tuh Muhammad Nasir, ada guru-guru yang lain. Insya Allah mereka-mereka inilah yang disebut oleh Allah adalah sebuah kaum, orang-orang tertentu yang kalau kita duduk dengan mereka kita tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Hadirin, dulu ada satu ulama namanya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini adalah guru daripada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kalau ada di antara kita yang pernah baca qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin. Itu qasidah dibuat oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan ini bagus. Kemarin kita baru dapat musibah di sekitar kita. Alhamdulillah di tempat ini dijaga oleh Allah. Namun saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita ada yang dikenakan oleh Allah musibah. Banyak-banyak baca ini. Farij 'alal muslimin. Mudah-mudahan Allah lapangkan kepada setiap orang muslimin. Itu dikatakan Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini adalah guru daripada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini adalah guru daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kemarin itu diadakan haul di Solo. Haul di Solo itu adalah haul yang paling besar, yang paling ramai. Itu yang hadir mungkin puluhan ribu orang, mungkin sampai ratusan ribu orang. Itu Habib Ali Al-Habsyi. Beliau meninggal di Sewon, di Hadramaut. Nah ini saya sengaja ya, saya sengaja sebut Habib Hasan bin Saleh, Habib Abdullah bin Husain, Habib Ali bin Muhammad. Saya sebut kota Sewon, saya sebut kota Tarim, Habib Abdullah dari kota Masinah. Saya sebutkan semuanya. Biar insya Allah nanti dibawa sama Tuh Muhammad Nasir pergi ke ziarah ke Tarim, pergi ziarah ke Hadramaut insya Allah. Ya ini negeri penuh barokah. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya juga baru pulang. Kebetulan perginya bareng dengan temannya Dr. Dedi. Ya Alhamdulillah itu negeri berkah, negeri berkah. Nabi SAW sudah mendoakan kepada negeri tersebut. Allahumma barik fi yamanina wa syamina. Ya Allah berkahilah Yaman kami dan Syam kami. Itu sudah doa Nabi SAW. Dan Indonesia secara umumnya, Aceh secara khususnya itu sangat punya keterikatan yang sangat kuat dengan negeri Hadramaut. Ini satu bukti. Kalau antum ada di antara kita yang pernah pergi haji atau umroh, kalau yang pernah pergi haji atau umroh, kalau masih ingat, karena mungkin sudah 2 tahun nggak haji, nggak buka-bukaan, nggak tahu lah tahun ini buka apa enggak. Kalau masih ingat, coba tengok, apakah ada orang Saudi, apakah ada orang Qatar, apakah ada orang Emirat, apakah ada orang Bahrain, apakah ada orang Oman, apakah ada orang apalagi orang Arab, orang Jordan, orang manapun yang pakaian mereka, ini yang paling identik saya sebutkan, yang pakaian mereka pakai kain sarung. Nggak ada, mereka semuanya pakai gamis. Toh satu negara yang sampai sekarang ada istiadatnya pakai kain sarung, Yaman. Sama persis ke orang Aceh, sukanya pakai kain sarung. Persis, saya punya saudara orang Aceh, tinggal di Banda Aceh dulunya. Itu ketika sampai ke Yaman, dia melihat sampai Yaman, nyo lagi tinggal di Aceh, lagi tinggal di kampung, ya pakai baju kaos oblong, ya pakai kain sarung, duduk-duduk di pinggir jalan, ya persis. Dan ini membuktikan bahwasanya Aceh ini
termasuk adalah masuknya Islam itu daripada ulama-ulama yang ada dari Hadramaut. Itu Sultan Malikus Saleh dari Yaman, dari Hadramaut. Di Banda Aceh itu adalah Habib Abu Bakar bin Husain bin Faqih, lebih dikenal dengan Teguh di Anjung. Zaman itu 200-an tahun yang lalu, hampir 300-an tahun yang lalu. Itu juga berasal dari Hadramaut. Wali Songo, 9 wali Aulia Tis'ah, 7 di antara mereka adalah para habaib yang datang langsung dari Hadramaut. Jadi memang Indonesia ini punya keterikatan. Jadi saya katakan, saya sengaja sebut saja. Ya, nama Habib Fulan, nama Habib Fulan, biar ada rasa pengen. Karena ini nggak boleh pengen juga, insya Allah. Ya, udah pengen kali katanya mau berangkat, insya Allah pergi sama-sama nanti bawa semuanya insya Allah berangkat. Yang bayarin. Ini majelis Alphard dikasih, Yaman pula, masya Allah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tohar ini gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini adalah guru daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ini adalah guru daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Habib Abdul Qadir bin Ahmad guru daripada syekhnya guru Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Itulah standar keilmuan kita. Itu dikatakan di zaman beliau Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Beliau ini tinggal di kota namanya Diasbok. Itu di kota Hadramaut, di negeri Hadramaut. Itu dikatakan dulu ada satu orang terkenal di kota tersebut adalah murabi. Ada beda ya, ada murabi, ada murabi. Kalau murabi itu guru. Kalau murabi itu guru. Kalau murabi orang tukang makan riba. Tukang riba. Ini orang memang terkenal di kampung itu rentenir. Tukang riba. Ngasih utang minta lebih. Ini hati-hati, jangan sampai di kampung kita ada orang-orang sebesar ini. Karena banyak di kampung-kampung ngasih pinjam 100.000 harus balikinnya 130.000. Ada riba, tidak boleh. Dan orang semua tahu, orang tukang makan riba ini itu paling susah mati husnul khotimah, itu nggak mungkin. Sulit mati husnul khotimah. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, Inna adna dzambar riba, sekecil-kecilnya dosa riba itu yang paling rendah, itu sekaya-kaya kita berhubungan, bersetubuh dengan ibu kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Jadi ada satu orang ini terkenal betul di masa Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, tukang makan riba. Subhanallah. 3 hari atau 1 minggu sebelum meninggal, yaitu tukang riba ini, itu dikatakan dia nggak pernah keluar rumah dalam keadaan posisi dia sholat di kamarnya, dia sujud, sholat sama Allah sampai mati dalam keadaan sujud. Tukang makan riba ini sampai mati dalam keadaan sujud. Ini satu kampung udah heboh. Loh, kok bisa ada orang tukang makan riba matinya dalam keadaan sujud? Ini bahaya ini. Takutnya nanti jadi inspirasi, makan riba aja biar mati dalam keadaan sujud. Gak pernah kejadian. Akhirnya mereka datanglah kepada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib, ini gimana? Si Fulan bin Fulan terkenal Habib tukang makan riba, dia mati dalam keadaan sujud kepada Allah. Kata Habib Hasan, siapa Fulan bin Fulan? Oh, saya tahu itu orang. Saya tahu. Kok bisa Habib dia mati dalam keadaan sujud? Kata Habib Hasan bin Shalih, gak heran. Minggu lalu saya buat majelis. Saya lagi buat majelis. Dia datang di majelis saya. Dan saya lihat dia bukan untuk mau hadir majelis saya, lagi nyari orang yang diutangin sama dia. Yang lagi dia ngasih utang, mau ngejar, mau bayar, minta mau nagih. Tapi sambil dia nagih, dia masuk ke dalam kawasan majelis. Allah turunkan rahmat, Allah turunkan hidayah. Yang mana hidayah kalau sudah diturunkan dalam satu kaum, Allah nggak pilih-pilih si fulan yang dikasih, si fulan yang nggak dikasih. Semuanya dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat semuanya dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kata Habib Hasan, dan aku melihat dia pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang dari sini, dari majelis tersebut, dia kembalikan hak-haknya orang yang harus dia kembalikan. Dia tobat nasuha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mati dalam keadaan sujud.
Walhasil, dari mana hidayah ini dapat? Humul qaum la yashqa bihim jalisun. Kalau kita duduk dengan satu kaum, dengan beberapa orang-orang tertentu, yang mana kalau kita duduk dengan mereka nggak akan pernah sial selama-lamanya, nggak akan pernah rugi selama-lamanya. Oleh sebab itu hadirin, perbanyak sempatkan waktu kita untuk hadir di majlis-majlis semisal ini. Tuh Muhammad Nasir punya majlis, mungkin ulama